Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu bisa pimpin doa. Rizik, pimpin doa bersama-sama. Siap, Blar. Untuk memulai mata pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Masih semangat ya? Semangat. Kemarin kan kita membahas sholat fardu ya. Berarti kali ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Nah, nanti poin-poinnya akan Bapak tulis di papan tulis. Ada 8 poin. Sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya Pak. Siti, Hadirah, Nur, hadirah, Mawar, hadirah. Rizik, Hadir. Wahirin. Hadir. Oke ya, hadir semua ya. Oke, langsung saja Bapak tuliskan untuk materi pada hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Yang pertama, kita ke pengertian sholat berjamaah terlebih dahulu. Yang kedua, dalilnya. Yang ketiga, syarat imam dan makmum. Yang keempat, tentang penggantian posisi imam. Oke ya, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian. Kalau sholat sendiri itu namanya apa anak-anak? Sholat munfarid. Kalau berdua atau lebih dari dua namanya Jamaah. sholat berjamaah. Kemudian dalilnya itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan ketika kamu ingin melaksanakan sholat di antara kamu, maka bersama-samalah. Surat An-Nisa ayat 12. Kemudian ada dalilnya yaitu tentang sholat berjamaah, yaitu sholat yang lebih utama daripada sholat sendiri karena derajatnya akan ditambah 27 derajat. Kemudian kalau minggu kemarin Bapak sudah bagi 2 kelompok ya tentang, dan Bapak sudah beri tugas tentang syarat makmum dan syarat imam ya. Untuk kelompok 1 syarat imam, silakan bisa dibacakan syarat-syaratnya. Imam itu ada 5. Pertama, Islam. Yang kedua, tidak hilang akal atau gila. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, jika makmum laki-laki, imam harus laki-laki. Yang kelima, tidak berhajat. Silakan untuk yang kelompok 2 untuk syarat makmum. Untuk syarat makmum ada 6 ya. Yang pertama berniat jadi makmum. Yang kedua Islam. Ketiga hilang akal. Keempat menulis. Kelima tidak boleh lebih maju dari imam. Keenam mengikuti imam dalam setiap gerakannya. Oke ya, itu syarat-syarat tadi. Yang pertama adalah syarat imam harus beragama Islam. Ketika imam itu tidak beragama Islam, otomatis kita harus membatalkan sholat kita, kemudian mengganti posisi imam tersebut menjadi yang orang Islam. Kemudian tidak hilang akal atau gila. Nah, di sini orang yang menjadi imam itu syaratnya itu harus orang yang berakal, mumayyiz, orang yang sudah mengetahui baik dan buruk, seperti itu. Kemudian ada syarat makmum, yaitu yang pertama berniat untuk menjadi makmum, bukan menjadi imam. Kemudian
harus Islam, dan seperti imam pada umumnya yaitu syarat tentang mumayyiz atau sudah mengetahui baik dan buruknya. Kemudian materi yang keempat adalah penggantian posisi imam. Nah, penggantian ini apabila imam itu melakukan atau berhadas atau ketika ia batal. Nah, posisinya nanti penggantiannya adalah ketika imam itu di depan, misalkan pada rakaat kedua, imam itu batal ya, atau berhadas, buang angin atau ingin membuang air besar, itu imam harus menggantikan posisinya dengan makmum yang di belakangnya. Yang pertama caranya yaitu imam harus memberi isyarat bukan ucapan kepada makmum yang di belakangnya. Dengan yang pertama adalah memegang pinggang atas atau memegang ini pinggul atau menaruh tangan di atas pinggul, mengisyaratkan bahwa dirinya sudah berhadas. Kemudian imam itu misalkan pada posisi ruku dia batal, otomatis dia harus pada posisi itu mengisyaratkan ruku. Kemudian kalau imam itu sujud pada pas batalnya itu, maka harus mengisyaratkan dengan menempelkan tangan ke dahi. Kemudian imam itu harus mengisyaratkan berapa rakaat yang akan atau yang sudah ditinggalkan atau yang belum dilaksanakan imam untuk menggantikan dirinya dengan makmum yang di belakangnya. Kemudian menunjuk makmum yang di belakangnya untuk maju, dan imam itu pun keluar dan membersihkan kotoran atau hadas tersebut. Nah, materi yang selanjutnya ada pengertian tentang makmum, muafiq, dan masbuk. Nah, untuk kelompok 1 kemarin sudah saya tugaskan, silahkan dibaca pengertian dari makmum muafiq. Kelompok 1. Kelompok 1. Oh, kelompok 2 ya, berarti Wahirin. Dibacakan ya. Masbuk itu sesuatu yang tertinggal, Pak. Ya, kalau muafiq Secara istilah selaras atau sepakat. nah, makmum muafiq itu makmum yang mengikuti imam dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian kalau makmum masbuk itu makmum yang tertinggal, baik itu 1 rakaat, 2 rakaat, seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya ada mengingatkan imam yang lupa. Nah, materi ini mengingatkan imam yang lupa itu, yang pertama kita harus membaca apa? Subhanallah, bukan Alhamdulillah. karena apa? Ini adalah kode. Kalau imam itu lupa membaca surat ataupun gerakan yang salah, misalkan itu harusnya sujud tetapi malah tahiyat, seperti itu. Kemudian ada hikmah tentang sholat berjamaah. Yang pertama, Allah itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai sosial. Kita di masjid dihadapkan dengan orang banyak, dengan jamaah-jamaah banyak, ada dari musafir, ada orang dari lingkungan itu, ada orang kaya, orang miskin, ada orang warna kulitnya hitam, ada yang sawo matang. Kita dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah, Allah itu mengajarkan pada kita tentang nilai-nilai sosial, bahwa di masjid itu seorang tidak boleh memandang dari kedudukan, dari fisik, dari keturunan, seperti itu. Karena kemuliaan Allah, kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya, bukan dari itu tadi. Kemudian kita di masjid itu kalau sholat berjamaah itu mendemonstrasikan yang pertama bahwa pemimpin dan yang dipimpin itu memiliki amanah. Nah, amanahnya itu apa? Ketika kita beribadah kepada Allah dan misalkan kita menjadi imam dan makmum, itu bertanggung jawab atau memiliki amanah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian ada mendemonstrasikan bahwasanya untuk penggantian posisi imam. Nah, ini menjadi contoh ketika pergantian pemimpin itu tidak boleh otoriter. Nah, dari materi-materi yang sudah Bapak jelaskan, mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya? Atau belum? Kemudian yang terakhir ini ada posisi imam dan makmum. Nah, posisi imam itu berada di tengah-tengah
jamaah atau posisi paling tengah. Ketika misalkan imamnya itu di depan, kemudian ada baris di belakangnya itu jamaahnya, kemudian kita ambil paling tengah, sisi paling tengah. Kemudian kalau misalkan jamaahnya itu ada dua, imam dan jamaahnya itu, jamaahnya satu berarti di posisi belakang imam dengan mengukur dari tumit imam. Kemudian kalau ada anak kecil, misalkan jamaahnya ada dua, berarti orang dewasa satu, orang dewasa satu, kemudian anak kecil itu satu, maka anak kecil itu ditempatkan di kanan atau kirinya orang dewasa itu. Nah, orang dewasa itu harus berada di tengah atau lurus dengan imam. Kemudian kalau misalkan ada jamaah laki-laki dan perempuan, otomatis imam di tengah, laki-lakinya di kanan, kemudian yang jamaah perempuan itu di belakang jamaah laki-laki. Kemudian ketika ada jamaah laki-laki banyak, otomatis membuat shaf terlebih dahulu, membuat barisan untuk melaksanakan sholat. Nah, itu posisinya harus di tengah, tidak boleh di samping, kecuali ketika tempat itu memang tidak memenuhi syarat untuk misalkan kita sholat di ruangan yang sempit, kemudian posisi kiblatnya itu miring atau serong, kan otomatis ruangannya jadi sempit ya. Nah, itu imam boleh tidak di tengah, karena apa? Karena untuk menyesuaikan tempatnya seperti itu. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Untuk pertemuan besok apa anak-anak pembelajarannya? Yaitu tentang sholat Jumat. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kita alangkah baiknya untuk berdoa, doa kafaratul majelis ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira menit, San.